tadi belajar fundamental sama teknikal, apakah wait and see dulu, time to buy atau gimana ya itu juga memang harus kita cermati juga ya. Tapi saya yakin kalau semakin lama nih, semakin lama terjun ke pasar juga pasti pengalamannya kayak Mbak Cisti nih. Ya, udah tahu mau ngapain gitu kan ya kan jadi lebih pede dalam mengambil keputusan, Betul, bener ya. nggak? Jadi nggak FOMO ikut-ikutan. Oke, ya. Nah, sekarang udah mulai akhir tahun juga. Biasanya sih udah banyak banget ya ngebahas tentang window dressing. Nah, kalau kata Mbak Cisti ini peluang window dressing lihat market sekarang nih seminggu kemarin tuh gimana nih? Apakah seminggu ke depan seperti apa juga nih gimana nih Mbak? Peluang window Oke, dressing di banyak banget ya tahun Mbak ini? Rina yang tanya ke aku juga tentang window dressing. Kalau kita lihat kan window dressing ini memang suatu fenomena yang secara historical tuh sering terjadi ya, umumnya di akhir tahun. Padahal sebenarnya window dressing tuh tidak Mm-mm. hanya terjadi di akhir tahun, teman-teman. Umumnya setiap kuartalan itu biasanya ada window dressing, tapi Hmm. mungkin lebih berasa di akhir tahun gitu ya. Untuk peluang window dressing di tahun ini, saya rasa penentuannya ada di minggu kedua Desember ini nih, Mbak Lina. Karena kita masih menunggu data Oke. tadi ya, inflasi Amerika Serikat, kemudian FOMC-nya The Fed gitu. Oke. Kalau sesuai estimasi kenaikannya di 50 basis poin Mm-mm. dan inflasi Amerika Serikat ternyata sesuai estimasi ya, Mm-mm. yaitu di tren penurunannya di 7%-an, ya market akan meresponnya positif gitu. Tapi kalau sebaliknya, kalau ternyata Oke. di luar estimasi, maka ada indikasi market cukup tertekan. Hmm. Begitupun IHSG kita gitu. Jadi masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian global nih sampai di minggu ini rilis beberapa data-data ekonomi yang Bener. penting tadi gitu, Mbak. Oke. Ini jadi gimana nih Mbak? Wait and see dulu. Waduh banyak banget nih yang komen-komen. Kayaknya nunggu wait and see dulu juga mungkin untuk yang investor ya sampai hasil The Fed juga rilis ya Mbak Cisti ya. Jadi supaya lebih confident lagi nih dalam mengambil keputusan gue mau ngapain gitu ya. Oke. Nah, tapi sebenarnya nih Mbak Cisti sambil wait and see ini biasanya juga kan mungkin kita tadi bisa istilahnya ada switch ya Mbak ya. Apakah mau dipakai dulu nih uangnya atau mau disimpan dulu di RDN sampai nanti tunggu hasil The Fed baru gue action gitu kan. Kira-kira kan sebenarnya ada waktu misalkan sekarang hari Senin nih Mbak sampai The Fed katakanlah mungkin akhir minggu ini Jumat mungkin atau Kamis gitu ya Mbak ya. Bisa switch nggak sih Mbak untuk mungkin ada instrumen investasi yang lain di pasar modal karena kan kita bukan equity atau saham aja kan Mbak Cici ya, ada reksadana, ada produk pasar modal yang lain. Nah, kira-kira instrumen investasi apa nih Mbak yang direkomendasiin mungkin pada market seperti ini sambil menunggu The Fed daripada uang yang nganggur, daripada masuk ke e-commerce yang lagi sell juga yang sebenarnya mungkin nggak butuh-butuh banget gitu ya Mbak ya. Atau nggak ingin-ingin banget nih kan beda nih antara kebutuhan sama keinginan. Daripada uangnya nganggur, kira-kira ada nggak sih Mbak instrumen mana yang kira-kira mungkin bisa kita masuk dulu ya sebelum menunggu hasil keputusan The Fed deh Mbak untuk 2-3 hari ini gini. Oke, Ada kalau bocoran gini Mbak. bicara return sih saya rasa memang pasar saham masih cukup baik dibandingkan instrumen di aset kelas lainnya ya, Mbak Lina ya. Hmm. Tapi karena memang Oke. uncertainty market Ya. global masih cukup tinggi seperti saat ini, kemudian potensi dari kenaikan suku bunga di global Hmm. maupun dalam negeri, karena masih ada potensi ya untuk BI naikin suku bunga kita juga gitu. Masih ada ruang untuk BI naikin suku bunga kita mungkin sampai 5,75% gitu kenaikannya. Karena inflasi kita juga masih di atas targetnya BI ya di Oke. 3% plus 1% itu gitu. Dan Hmm. fokusnya pemerintah ke depan juga di Hmm. tahun depan juga terhadap kenaikan inflasi dalam negeri sendiri gitu. Jadi saya rasa dengan adanya potensi kenaikan dari suku bunga tersebut, ini diuntungkan untuk instrumen investasi di aset kelas reksadana pasar uang atau money market fund gitu. Karena Hmm. underlying aset dari money Hmm. market fund itu kan isinya Oke. deposito ya, kebanyakan deposito, obligasi jangka Hmm. pendek gitu ya, Ya. mungkin kurang dari setahun juga ada di reksadana pasar uang. Jadi saya Hmm. rasa teman-teman yang mungkin konservatif, profil risikonya yang masih takut untuk langsung terjun ke market saham yang ketidakpastiannya lagi tinggi seperti ini, boleh teman-teman bagi porsinya itu lebih banyak di Hmm. reksadana pasar uang gitu. Kalau teman-teman profil risikonya masih sangat Hmm. agresif,
mempertimbangkan ketidakpastian global juga yang tinggi, yang menekan pergerakan pasar saham kita. Banyak saham-saham bagus first liner, second liner yang koreksi gitu ya. Ini boleh teman-teman juga pertimbangkan, mungkin membagi, mendiversifikasi aset yang teman-teman punya dari yang saham ke sedikit ke money market, diparkir dananya sedikit ke money market fund gitu. Karena kalau kita lihat tren dari kenaikan suku bunga itu biasanya kan diikuti oleh deposit facility rate yang naik juga ya Mbak Lina ya. Nah itu diuntungkan dari kenaikan bunga-bunga deposito produk-produk perbankan gitu. Jadi ada indikasi reksadana money market pun juga bisa menghasilkan return yang optimal gitu di tengah-tengah kenaikan suku bunga acuan. Jadi boleh teman-teman pertimbangkan mendiversifikasinya ke situ, saham dan juga money market fund gitu Mbak Lina. Oke, diparkirin dulu sebentar ya Mbak ya, sebelum nanti nunggu hasil keputusan udah tahu gas gitu ya, kalau misalnya memang keputusannya sesuai sama ekspektasi tadi ya. Oke, nah ngomongin tadi ya misalkan ngelanjutin juga nih, ini ada pertanyaan juga nih dari Fadli ya Mbak. Jadi kita agak kombinasi dengan pertanyaan yang sudah masuk juga nih ke kita banyak banget nih ya. Tadi kita juga ngebahas sedikit tentang global ya, kenaikan suku bunga dan lain-lain. Nah, kalau ngelihat nih ini mungkin dari sektor saham yang syariah nih, Mbak. Tadi kan kalau The Fed itu kan berhubungan sama suku bunga dan lain-lain gitu ya. Kira-kira kalau misalkan global naikin suku bunga, itu apakah saham syariah atau produk lainnya juga ikutan naik, Mbak? Karena kan kalau kita lihat ya, saham syariah itu kan mungkin dari perbankan tidak banyak ya. Tapi ada yang perbankan syariah ataupun bahkan sektor yang lainnya juga pasti akan ini nih, akan terpengaruh. Nah, kedepannya ini gimana nih? Apakah tetap akan naik atau baik-baik saja? Nah, potensi ke depan harus bottom fishing nggak Mbak katanya gitu untuk yang pertanyaannya saham menarik syariah. Ya Mbak Lina ya, kan? karena ini jarang saya dapat pertanyaan untuk ini gitu. Mungkin saya mencoba jawab. Untuk saham-saham syariah ya, sebenarnya tanpa pengecualian saham-saham dari di market itu masih akan tertekan dari kenaikan suku bunga acuan. Meskipun kalau kita lihat saham-saham syariah kan harusnya tidak terkena imbas dari sisi profitabilitas ya, karena tidak ikut gitu mengerek kenaikan bunga juga dan lain-lain gitu. Tapi karena tren kenaikan suku bunga tersebut itu memberikan katalis positif di sektor keuangan, kalau saham-saham syariah itu memang masih masuk ke dalam sektor keuangan, tentu akan terkena imbas yang positif juga gitu dari sisi kenaikan sektornya. Nah, mengenai emiten-emiten lain mungkin yang berbasisnya syariah. Kalau syariah itu emiten-emiten yang secara utang itu tidak boleh melebihi 40% total asetnya ya, kalau nggak salah. 45%, ya, 40-45% dari total asetnya gitu. Nah, dari sisi operasional memang mungkin akan lebih sehat ya dengan syarat syariah tersebut. Tapi lagi untuk bisnisnya sendiri itu semua akan dipengaruhi oleh bagaimana kontribusi di pendapatannya, lebih besar yang mana. Kalau memang secara sektor pun juga masih potensial, tidak tertekan dari adanya kenaikan suku bunga, yang tentu tidak akan mengganggu profitabilitasnya. Tapi kalau dari sisi top line-nya aja terpengaruh karena kenaikan suku bunga, ya ujung-ujungnya marginnya terkoreksi, itu bisa jadi sahamnya juga akan terbawa turun ya mengikuti dari kinerjanya tersebut gitu. Jadi lagi-lagi kembali kepada kinerja emitennya tersebut sih, bukan berbicara sektor syariah bagaimana atau emiten-emiten yang di dalam indeks syariah seperti apa gitu. Oke, jadi lebih spesifik ke emitennya ya, Mbak ya. Oke, semoga menjawab ya. Ada Mas Fadli, semoga menjawab. Lalu juga mungkin ini aku kombinasiin lagi nih Mbak, combine ya antara pertanyaannya Mbak Rosi sama di sini ada pertanyaan dari Hailuna _ Samsara juga nih. Kayaknya nih sama-sama milenial dan masih sekolah nih Mbak. Jadi ini masih ini juga nih ya, masih mahasiswa juga tapi udah mungkin tingkat akhir nih, mari mau cari cuan investasi tapi bingung katanya dengan yang tadi ya mungkin ada resesi dan lain, lebih ketakut sih Mbak ya kayaknya ya.
Jadi ini masih masih maju mundur cantik nih gitu ya. Nah, tapi ada juga nih katanya Mbak, fenomena kalau cash itu the king-nya lah. Jadi memang harus ada cash-nya juga. Nah, kata Mbak Cici ini gimana nih ngelihat fenomena ini nih, kira-kira pengen investasi tapi masih galau antara kayaknya harus pegang cash nih gitu ya, karena cash itu the king, tapi juga pengen investasi takut sama resesi. Jadi gimana nih? Tapi pengen cuan nih Oke, Mbak Cici, gimana dong? bicara kita satu-satu ya Mbak Lina. Pertama, apakah cash Iya. the king, benar-benar the king gitu ya? Saya rasa ini tergantung dari money management dari Mm-mm. kakak siapa tadi yang nanya. Oke. Nah, Tadi di sini ada Hailuna sama ya, dari Kak Hailuna dan satu lagi juga Kak Rosi. Rosi sendiri ya, bagaimana money manajemennya? Memang yang dikatakan investasi itu adalah upaya kita untuk mengembangkan aset yang kita punya dengan harapan di masa depan aset tersebut Mm-mm. bertambah bertumbuh gitu ya. Jadi ada kata Betul. harapan gitu, harapan asetnya itu bisa tumbuh di masa depan. Masa depan berarti butuh Mm. waktu gitu. Sebenarnya konsep investasi, Ya, iya, investasi betul. itu Tidak tidak ada ada yang yang instan, instan. betul. Konsepnya investasi adalah kita harus bersabar gitu Betul. untuk menunggu asetnya tumbuh di masa depan gitu ya. Jadi bicara Mm. cash is the king itu Mm. tergantung dari money management Kak Hailuna dan Kak Rosinya sendiri. Sisakan sebagian Mm. kecil, start small aja untuk investasi, dan tentunya mulai investasi ketika Kak Hailuna dan juga Kak Rosi udah punya porsi-porsi dari kebutuhan, keinginan, dan juga kewajiban yang Kak Rosi dan Kak Mm. Hailuna sudah tahu gitu porsi-porsiannya. Jangan sampai investasi juga melebihi kemampuan, Mm. melebihi kebutuhan, dan juga melewatkan kewajiban gitu. Mm. Itu yang lebih bahaya. Investasinya iya tapi utangnya nggak dibayar gitu kan. Misalnya Kak Hailuna atau Kak Rusi misalnya punya kewajiban, punya utang gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, investasi tapi takut Mm. resesi. Nah, bicara resesi, potensi resesi yang terjadi di tahun depan itu sebenarnya lebih kepada resesi global ya, bukan resesi dalam negeri. Ya, kita lihat Mm. memang resesi global mungkin secara teknis kemarin Amerika Serikat sudah mengalami yang namanya resesi global. GDP-nya minus 2 kuartal berturut-turut. Begitupun dalam negeri ya, Indonesia Mm. sendiri, tanah air kita nih. Indonesia juga pernah mengalami yang Ya. namanya resesi 2 tahun lalu ketika pandemi COVID-19 ya, Mm. kita 2 kuartal berturut-turut itu terkontraksi PDB-nya. Tapi apa yang terjadi saat ini? Yang terjadi saat ini justru kita udah mulai pulih, recovery ekonomi, kelihatan dari semua indikator makroekonomi yang tumbuh solid, tumbuh positif, sehingga indeks kita juga naik ya. IHSG mengikuti recovery-nya ekonomi juga. Mm. Jadi kalau dibilang takut resesi, takut investasi karena resesi, saya pikir itu bukan tidak seperti itu sebaiknya gitu. Karena ujung-ujungnya kita bicara siklus ya, siklus ekonomi itu kan kita pernah terjadi resesi, fully resesi, kemudian recovery ekonomi, fully recovery. Nah, nanti kita juga akan terus mengalami siklus itu. Jadi kalau kita pernah resesi, kita pasti akan untuk recovery ekonomi lagi. Jadi nggak perlu takut investasi tersebut. Dan potensi adanya resesi itu lebih kepada resesi global sih, kalau saya lihat. Bukan resesi Indonesia, gitu Mbak Lina. Oke, menenteramkan sekali jawabannya nih Mbak Cici ya. Jadi semakin terbuka gitu kan. Kalau takut terus ya kayaknya keburu indeks di atas 7.000 kita nggak action gitu ya. Jadi ketinggalan kereta nanti ya. Sayang yang lain udah cuan kita masih di situ-situ aja. Jadi boleh juga tadi belajar budgeting ya Mbak Cici ya. Budgeting kita belajar pos-posin dulu keuangan kita. Sudah tahu porsinya kita berapa. Nanti mungkin bisa diversifikasi. Jangan semua taruh di situ juga oke ya. Lalu juga kita belajar sedikit-sedikit ya. Kalaupun resesi itu di makro. Tapi Indonesia kalau kita lihat dari data real ya Mbak, oke aja Indonesia ya. Oke. Nah, ngelanjutin dari tadi, ada takut resesi atau mungkin kita punya uang mau investasi atau nabung aja atau disimpan aja gitu. Tadi sudah dijawab sama Mbak Cici. Nah, ini mungkin menyambung dari pertanyaan tersebut, ada pertanyaan dari Rido Sihab.
Jadi kalau misalnya mau investasi gitu ya, dan juga kita harus prepare nih ya, resesi masih ibaratnya jauh lah ya dari Indonesia karena yang adanya resesi global. Nah, sebagai investor pemula memilih saham karena kita udah punya pos-posnya nih, udah belajar budgeting, money management. Kira-kira kalau milih emiten itu ngelihat berdasarkan apa nih Mbak? Kalau fundamental kira-kira apa yang dipakai, kalau Oke. teknikal kira-kira apa yang dipilih ya? Dari banyaknya macam. Silakan nih Mbak, ini kira-kira apa yang perlu Oke, diperhatikan untuk katanya teman-teman dari yang analisa pemula, itu? cara screening saham terbaik secara analisa fundamental ataupun analisa teknikal, saya jawabnya fundamental dulu ya. Untuk teman-teman yang pemula bisa Ya, memanfaatkan indeks nih, karena IDX sudah mengklasifikasikan beberapa